Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Bapak Zainal Arifin, dalam pembelajaran matematika. Semoga kita selalu sehat walafiat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita memasuki pembelajaran matematika. Pada pertemuan kali ini, kita akan mempelajari tentang perbandingan. Tentunya bersama saya, Bapak Zainal Arifin. Materi pembelajaran, memahami dan menentukan perbandingan dua besaran dengan satuan sama dan berbeda. Kompetensi dasar, menjelaskan perbandingan dua besaran, satuannya sama dan berbeda, menjelaskan masalah yang berkaitan dengan perbandingan dua besaran, satuannya sama dan berbeda, dan tujuan pembelajaran. Setelah mempelajari materi ini, diharapkan peserta didik atau siswa dapat menentukan perbandingan dua besaran dengan satuan sama dan berbeda, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan perbandingan dua besaran dengan satuannya sama dan berbeda. Mari kita pahami dulu tentang pengertian perbandingan. Perbandingan adalah proses membandingkan nilai atau besaran dari dua hal atau lebih yang sejenis dan dinyatakan dalam bentuk paling kecil atau sederhana. Misalnya, satuan panjang, satuan berat, dan satuan waktu. Besaran dalam satuan panjang bisa dibandingkan dengan satuan panjang yang lainnya, seperti sentimeter dan meter. Tapi kita samakan dulu, bisa dijadikan atau bisa disamakan sama-sama sentimeter atau meter. Kalau misalnya satuannya adalah berat, misalnya gram dan kilogram, maka untuk mendapatkan hasil baginya, kita samakan dulu satuannya ke gram atau kilogram. Dan untuk waktu, perbandingan satuan, menit dan jam bisa disamakan dulu menjadi menit atau jam. Perlu diperhatikan bahwa dalam perbandingan ini, kita tidak bisa membandingkan antara satuan panjang dengan satuan berat, ataupun sebaliknya. Satuan berat tidak bisa dibandingkan dengan satuan waktu. Begitu juga satuan panjang tidak bisa dibandingkan dengan satuan waktu. Perlu dipahami, besaran dari dua hal atau lebih yang sejenis, dan hasil baginya dinyatakan dalam bentuk paling kecil dan sederhana. Itu inti dari kita mempelajari perbandingan. Perbandingan disajikan dalam bentuk A banding B. Contoh, 6 banding 3 sama dengan 2 banding 1. Kita akan mempelajarinya lebih mendalam selanjutnya. Atau A per B, atau A banding B. Contoh sama 6 per 3 sama dengan 2 per 1. 6 banding 3 sama dengan 2 banding 1. Oke, untuk selanjutnya, untuk lebih mendalam kita pahami tentang perbedaan pembagian dan perbandingan. Kita perhatikan contoh berikut untuk perhitungan pembagian.
Kalau pembagian, ini contoh pertama, 6 bagi 3 sama dengan 2. Atau bisa ditulis 6/3, 6 bagi 3 sama dengan 2. Contoh yang kedua, 9 bagi 12 sama dengan 0,75. Bisa ditulis 9/12 atau 9 dibagi 12 sama dengan 0,75. Nah, sekarang kita perhatikan bagaimana dengan perbandingan. Kalau perbandingan 6 banding 3 sama dengan 2 banding 1. Bisa ditulis 6/3 atau 6 banding 3 sama dengan 2/1 atau 2 banding 1. Kalau pembagian 6 bagi 3 sama dengan 2. Kalau perbandingan 6 bagi 3 menghasilkan 2 banding 1. Bagaimana bisa mendapatkan 2 banding 1? Itu berarti 6 dan 3 sama-sama dibagi dengan bilangan yang sama, yaitu dengan faktor persekutuan terbesarnya atau FPB. Berapa FPB dari 6 dan 3? Ya, 3. 6 bagi 3 sama dengan 2, 3 bagi 3 sama dengan 1. Begitu juga dengan contoh yang kedua. 9 banding 12. Berapa FPB-nya? Ya, 3. 9 bagi 3 sama dengan 3. 12 bagi 3 sama dengan 4. Ya. Jadi, perlu dipahami untuk perbandingan, untuk mendapatkan hasil bagi yang paling sederhana, yaitu dengan kita melakukan pembagian dengan FPB-nya. Untuk lebih memahami, kita lanjut mempelajari perbandingan ini. Nah, ini ada satuannya, yaitu kilometer. Untuk contoh yang ketiga, 7 km dibanding 35 km mendapatkan atau sama dengan 1 banding 5. Karena ini satuannya sudah sama, maka kita langsung membagi 7 dan 35 dengan FPB-nya. Berapa FPB-nya? Iya, benar. 7. 7 bagi 7, 1. 35 dibagi 7 sama dengan 5. Nah, bisa ditulis dengan seperti hal yang di samping. Nah, dengan laser pointer. Nah, bisa ditulis 1 banding 5 atau 1/5. 1 banding 5. Nah, sekarang kita perhatikan hal berikut. Pada setiap perbandingan berlaku hal seperti ini. Nah, 6 kali 1, ini 6 kali 1 sama dengan 3 kali 2. 6 kali 1 sama dengan 6, 3 kali 2 sama dengan 6. Jadi, kalau dikalikan silang, ini kalikan silang 6 kali 1, 3 kali 2, itu hasilnya antara ruas kiri dan ruas kanan sama-sama menghasilkan bilangan yang sama. Untuk ruas kiri ini bilangan perkalian yang ada di sisi kiri dari tanda sama dengan. Sedangkan ruas kanan perkalian bilangan yang ada di sisi kanan dari sama dengan. Oke, selanjutnya sama dengan contoh yang kedua. Ini perkalian silang 9 kali 4, 12 kali 3. Ya, 9 kali 4 sama dengan 36, 12 kali 3 sama dengan 36. Begitu juga dengan
contoh yang ketiga. Ya, ini 7 kali 5 sama dengan 35. 35 kali 1 sama dengan 35. Oke, jadi kesimpulan, jika A banding B sama dengan C banding D, atau A per B sama dengan C per D, maka dengan mengalihkan silang itu menghasilkan nilai atau bilangan yang sama antara luas kiri dan luas kanan. Oke, untuk lebih memahami lebih mendalam, kita memasuki soal contoh. Sederhanakanlah perbandingan berikut ini. Ini soal pertama, 2 banding 6. Berapa? Ya, 1 banding 3. FPB-nya 2 dan 6, 2. 2 bagi 2, 1. 6 bagi 2, 3. Nah, sedangkan untuk yang kedua, 6 banding 2. Ya, FPB-nya tetap 2. Maka 6 bagi 2, 3. 2 bagi 2, 1. Soal yang ketiga, ini ada satuannya, yaitu cm. Di sini satuannya sudah sama, 8 cm banding 20 cm. FB-nya berapa? Ya, 4. Jadi 8 banding 20 sama dengan 2 banding 5. Untuk soal yang nomor 4, nah ini satuannya berbeda, maka harus kita samakan. Ya, untuk satuannya yang berbeda, kita lebih gampang menjadikan satuannya ke satuan yang lebih rendah. Misalnya ini meter sama sentimeter, maka untuk lebih mudahnya kita jadikan sentimeter. Oke, kita masuk ini tangga satuan panjang. Untuk mengingatkan kalian pada tangga satuan panjang. Jadi kita perhatikan, meter dijadikan sentimeter itu turun 2 tangga, maka kalau turun itu dikalikan 10 sebanyak 2 kali. Oke, kita jawab di sini. 2 meter banding 150 cm. 2 meter dijadikan cm. 2 kali 10, 20, kalikan 10 lagi jadi 200 cm. 150 cm tetap, maka SPB-nya berapa? Iya benar, kita ambil VB 50. 200 dibagi 50 sama dengan 4, 150 dibagi 50 sama dengan 3. Nah ini soal nomor 5, 1,3 jam dibanding 7 jam. Maka kita jadikan, ya ini desimal, nilai desimal, ini bilangan desimal kita jadikan bilangan bulat, berarti kita kali 10. 1,3 kali 10 jadi 13. Mundur 1 angka ke belakang ya. Itu lebih mudahnya ya. Jadi 7 kali 10 jadi 70. Nah, ini jadi perbandingannya 13 banding 70. Untuk soal yang nomor 6, ini juga berbeda. Satuan waktu, menit dan jam. Nah, ini 25 menit dibanding 0,5 jam. 0,5 jam itu sama dengan setengah jam. Setengah jam itu adalah 30 menit. Ya. Dengan perhitungan 0,5 dikalikan menit, ya, maka 1 jam itu ada 60 menit ya. Maka 0,5 kali 60 sama dengan 30 menit. Ya. Maka
ini sama-sama dibagi 5. 25 bagi 5 sama dengan 5, 30 bagi 5 sama dengan 6. Nah, intinya di perbandingan sesuai dengan pengertiannya tadi, bahwa dinyatakan dalam bentuk paling sederhana. Yaitu untuk bisa menjadikan paling sederhana, paling mudahnya yaitu dengan membagi dengan SPB-nya. Atau kalau bilangan yang besar, untuk mencari SPB-nya mungkin agak sulit, jadi kita gimana? Membagikan hingga kedua bilangan yang dibandingkan itu, kenapa? Kedua bilangan yang dibandingkan itu sudah tidak dapat dibagi lagi, kecuali hanya bisa dibagi dengan 1. Oke, kita lanjutkan konsep perbandingan. Nah, ini. Umur ibu adalah 35 tahun dan umur ayah 40 tahun. Berapakah perbandingan umur ibu dan ayah? Nah, yang dibandingkan apa? Umur ibu dan umur ayah. Umur ibu banding umur ayah. Itu umur ibu 35 tahun, umur ayah 40 tahun. SPB-nya berapa? 5 ya. Ya, maka 35 bagi 5 sama dengan 7. Ya, 40 dibagi 5 sama dengan 8. Bisa ditulis 7/8. Oke, kesimpulannya, dalam hal ini yang dibandingkan adalah umur ibu dan umur ayah, yaitu hasil bagi umur ibu dan umur ayah. Ya, hasil bagi umur ibu dan umur ayah. Hasil baginya setelah dibagi dengan SPB-nya, faktor persekutuan terbesarnya, yaitu 5. Kita ke konsep perbandingan yang kedua. Misal, jika punya uang 10.000 dan Arzan punya uang 5.000. Nah, ini akan jadi sulit ketika kita akan mencari SPB-nya, ya, dengan bilangan besar. Atau kalau kita bisa lihat, kita bisa coret ini 30 di belakang, kita cancel, ya, maka perbandingannya nanti kita akan bisa tulis 10/5, seperti itu ya. Iya. Namun hal ini masih kurang tepat. Kenapa? Ingat, ketika kita melakukan perbandingan, hasil bagi keduanya harus dalam bentuk yang paling sederhana. Karena 10/5 masih memiliki SPB, maka ya berapa SPB-nya? 5 ya. Maka sama-sama dibagi 5. Maka tadi sudah Bapak Janal ingatkan, kalau bilangan besar maka kita harus terus membagi hingga sudah tidak bisa dibagi dengan bilangan yang lain atau bilangan yang sama kecuali 1. Ya. Maka SPB dari 10 dan 5 itu adalah 5. 10 bagi 5 sama dengan 2. Ya. 5 bagi 5 sama dengan 1. Ya. Jadi ini perbandingan paling sederhana dari 10.000 dan 5.000. Ya. Untuk konsep yang ketiga, jumlah siswa dalam suatu kelas adalah 42 siswa. 24 diantaranya adalah siswa perempuan. Nah, tentukan perbandingan jumlah siswa laki-laki dan perempuan. Nah, ini untuk matematika kita harus bisa memahami dulu soalnya. Ini, tentukan perbandingan jumlah siswa laki-laki dan perempuan. Nah, yang diketahui apa? Yang diketahui di sini adalah
siswa perempuan, 24 diantaranya adalah siswa perempuan, sedangkan siswa seluruhnya dalam satu kelas itu adalah 42. Maka sedangkan jumlah siswa laki-laki itu adalah implisit. Implisit itu ada tapi tidak dinyatakan, tidak ditampilkan dalam soal. Maka caranya bagaimana? Nah, ini kita tahu jumlah siswa keseluruhan, ya. Untuk mencari jumlah siswa laki-laki, maka jumlah siswa keseluruhan dalam kelas itu kita kurangi dengan jumlah siswa perempuan. Jumlah siswa, ya, jumlah siswa keseluruhan satu kelas itu adalah 42, jumlah siswa perempuan 24. Maka hasilnya adalah 42 kurangi 24 sama dengan 18. Ya, jumlah siswa laki-laki kita temukan 18. Jadi, perbandingan jumlah siswa yang ditanyakan ya, tentukan perbandingan jumlah siswa laki-laki dan perempuan. Jadi, jumlah siswa laki-laki itu 18 dan jumlah siswa perempuan itu 24. Apakah sampai di sini selesai? Belum, karena ini masih bisa dibagi. Bagi hingga tidak bisa dibagi lagi, kecuali bisa dibagi dengan 1. Iya. FB-nya berapa? 6 ya. Iya, 6. Ya. 18 bagi 6 sama dengan 3. 24 bagi 6 sama dengan 4. Apakah bisa dibagi lagi? Tidak ya. Kecuali hanya bisa dibagi dengan 1. 3 bagi 1, 3. 4 bagi 1, 4. Nah ini. Jadi 3 dan 4 adalah perbandingan yang paling sederhana. Nah, saya kira itu dulu pembelajaran materi perbandingan untuk pertemuan kali ini. Kita lanjutkan nanti pada pertemuan kedua. Sampai di sini dulu pertemuan pembelajaran matematika kali ini tentang materi perbandingan. Semoga kita selalu sehat dan tetap jaga kesehatan dan tetap patuhi protokol kesehatan. Oke, Bapak akhiri sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.